Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Jenengan bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu Anis. Oh iya Bu Anis, sesuai dengan perjanjian kita kemarin ya tentang kegiatan pengamatan keterampilan kucing. Apakah Bu Anis ada waktu? Alhamdulillah hari ini saya longgar Bu. Monggo kalau kita mau melakukan observasi tentang keterampilan kucingnya sekarang. Monggo kita duduk di sana. Iya, monggo Bu Anis. Baik Bu, kita akan diskusi tentang keterampilan kucing dengan alur kita Bu Evi sebagai coach, Bu Enggar sebagai kucing, dan saya sebagai pengamat. Nah, nanti kita akan menggunakan rubrik penilaian percakapan kucing. Apakah Bu Evi sudah paham tentang rubriknya? Oke Bu Anis, alhamdulillah saya sudah paham tentang rubrik penilaian kucing. Nanti supaya saya tahu apa yang harus saya perbaiki dalam proses kucing nanti Bu Anis. Baik Bu, jadi nanti kita akan menggunakan 3 kriteria penilaian, yaitu yang pertama tidak dilakukan, yang kedua sudah dilakukan tetapi tidak sesuai dengan prinsip kucing, atau sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip kucing. Nah, apa kira-kira kompetensi yang ingin Bu Evi capai dalam kegiatan kucing kali ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ada 3 Bu Anis. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kucing, supaya saya bisa mendorong kucing untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, jadi dari ketiga kompetensi tersebut kira-kira mana yang secara spesifik ingin Bu Evi kembangkan? Dari ketiga kompetensi tadi Bu Anis, saya ingin spesifik mengembangkan kehadiran penuh Bu Anis. Nah, indikator dari kehadiran penuh yaitu tetap fokus, mendengarkan apa yang dikatakan oleh kucing, menatap lawan bicara, dan saya akan menyimak apa yang kucing sampaikan. Baik Bu, sudah saya catat semua. Berarti untuk mengetahui bagaimana Bu Evi mencapai apa yang ingin diharapkan Bu Evi dalam proses pengembangan keterampilan kucing, kira-kira kapan Bu Evi ingin melakukan kegiatan kucing? Nah, kebetulan hari ini Bu Anis jenengan bisa menyaksikan kompetensi tadi sudah berkembang atau belum Bu Anis. Baik Bu, siap. Jadi setelah saya mengamati percakapan Bu Evi, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi kucing yang Bu Evi harapkan. Jadi lebih baik kita melakukan kegiatan kucing di dalam ruangan Ibu, supaya kita lebih santai, nyaman, dan tidak terganggu oleh suara-suara yang tidak diharapkan. Oke, monggo Bu. Oke, monggo Bu. Selamat siang Bu Enggar. Selamat siang Bu Evi. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan hari ini baik. Untuk Bu Evi sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Oh iya Bu Enggar, saya ingin tahu bagaimana pembelajaran Bu Enggar di kelas untuk hari ini. Untuk hari ini cukup baik. Ya, alhamdulillah. Ya, kalau gitu untuk pembelajaran hari ini cukup baik di kelas Bu Enggar. Oh iya Bu Enggar, dalam percakapan kali ini Bu Enggar, kira-kira Bu Enggar ingin berbicara tentang apa? Kita diskusi tentang apa? Tentang permasalahan yang mungkin terjadi pada lembaga saya yang sering kali saya alami. Bisa diceritakan Bu Enggar permasalahannya? Iya, itu salah satu murid saya, tentang salah satu murid saya yang sering sekali terlambat ya. Di situ saya mencari tahu. Yang pertama saya tanya langsung kepada anaknya. Ternyata dia sering kali terlambat bangun. Mungkin sampai dia bolos, tidak mau sekolah juga sempat seperti itu. Setelah saya tanya kepada anaknya, saya tanya kepada orang tuanya, kenapa kok sering sekali terlambat? Ternyata dia
banyak sekali main gadget atau HP sampai larut malam sehingga dia bangun telat, tidak mau sekolah. Itu yang terjadi pada permasalahan saya pada hari ini. Dan mungkin selain itu dia itu tidak mau melakukan kegiatan yang lain. Kalau dia selesai sekolah sudah dia mencari HP atau permainan gadgetnya itu di situ, dia tidak mau melakukan hal. Nah, di situ permasalahan saya Bu. Bagaimana itu untuk mengatasi masalah saya pada hari ini? Oke. Kalau saya menyimak dari percakapan Bu Enggar ini tadi, berarti di sini permasalahan Bu Enggar itu Bu Enggar memiliki siswa yang sering terlambat disebabkan karena dia itu sering main gadget, okay. Oke. Dari percakapan kita ini kira-kira Bu Enggar, harapan yang Bu Enggar inginkan kira-kira apa? Dari percakapan kita hari ini, harapan yang saya inginkan adalah saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya itu saja. Oke, dari sini berarti jenengan ingin sebuah solusi dari permasalahan siswa panjenengan itu tadi, nggih. Kira-kira Bu Enggar, kondisi ideal yang Bu Enggar harapkan itu seperti apa dari si anak tersebut? Kondisi ideal ya anak tersebut bisa melakukan aktivitas sesuai dengan seumurannya, bisa bermain tanpa gadget gitu Bu. Terus bisa datang tepat waktu, bisa menyimak apa yang Bu Guru harapkan atau Bu Guru terangkan gitu ya. Itu saja. Berarti di sini Bu Enggar sangat menginginkan seorang anak yang paling tidak anak itu bisa datang tepat waktu, bisa mendengarkan atau mengikuti pembelajaran dengan baik ya di kelas. Kira-kira dari permasalahan si anak itu Bu Enggar, adakah hambatan-hambatan terkait dengan permasalahannya Bu Enggar? Hambatan yang saya alami mungkin yaitu bagaimana saya bisa mencari solusi ya. Dari situ hambatan yang saya alami, anak itu seringkali tidak mengantuk di dalam kelas, itu ya mungkin salah satu hambatannya. Selain itu anak tersebut tidak konsentrasi dengan apa yang saya terangkan atau saya jelaskan. Itu yang mungkin menjadi hambatan saya. Berarti hambatan di sini dari siswanya sendiri ya, karena mungkin kebanyakan bermain gadget tadi sehingga di kelas anak itu ngantuk, iya, tidak konsentrasi saat gurunya menerangkan, Dari sini Bu Enggar, solusi kira-kira Bu Enggar punya solusi terkait hambatan-hambatan itu tadi Bu Enggar? Kalau rencana solusi yang saya pikirkan pada saat hari ini itu bagaimana menanamkan karakter baik atau kebiasaan dalam pengajaran saya yang setiap hari saya alami, yaitu dengan menyisipkan atau biasanya kan kalau kegiatan penutur kita melakukan pesan-pesan ya yang dibawakan oleh guru. Dari situ saya menyisipkan janji sebelum pulang sekolah, hal yang harus dituruti, dan itu tidak hanya satu kali saya ucapkan tapi harus setiap hari atau konsisten saya ucapkan. Nah, selain itu saya akan melakukan parenting kepada orang tua, bagaimana mengingatkan atau memberikan kegiatan lain di rumah selain anak-anak bermain gadget. Dan di situ kalau ada anak yang bermain gadget, orang tua saya suruh untuk mengingatkan kembali bagaimana instruksi dari guru di sekolah untuk bagaimana bisa belajar di rumah. Mungkin seperti itu. Luar biasa sekali solusi yang akan Bu Enggar lakukan terkait dengan permasalahan si anak. Bu Enggar menanamkan karakter dengan menyisipi satu janji di akhir pembelajaran yang dilakukan Bu Enggar secara berulang-ulang, tidak hanya sekali saja. Terus yang kedua, Bu Enggar juga akan berkolaborasi dengan orang tua melalui kegiatan parenting itu tadi. Sangat luar biasa Bu Enggar. Prioritas dari permasalahan Bu Enggar itu kira-kira apa yang akan Bu Enggar lakukan dari solusi yang Bu Enggar buat tadi, yang akan panjenengan prioritaskan itu yang mana? Kalau rencana saya ke depan, prioritas saya ke depan itu saya harus berkolaborasi dulu dengan kepala sekolah saya, dan di situ saya kayak sharing dengan kepala sekolah saya bagaimana saya harus menyampaikan permasalahan saya, dan di situ
situ saya juga ingin berkolaborasi dengan teman sejawat saya supaya tidak hanya kelas saya yang melakukan kegiatan atau rancangan saya. Di situ kita sebagai guru kan tidak hanya saya yang mengalami permasalahan tersebut, pasti dalam setiap kelas itu pasti ada, dalam setiap permasalahan yang saya alami juga sama. Nah, di situ saya ingin meminta teman sejawat saya untuk berkolaborasi, Ibu. Dari situ saya menyampaikan apa yang ingin saya rencanakan dalam setiap program yang saya miliki. Nah, di situ juga saya merefleksikan diri kepada teman sejawat saya, ataukah teman sejawat saya punya solusi yang lain selain itu, ataukah teman sejawat saya setuju dengan solusi saya. Dan di situ saya merefleksikan bagaimana ke depannya untuk kekonsistenan program yang ingin saya lakukan dalam setiap kegiatan pembelajaran di sekolah saya. Itu saja. Hebat sekali Bu Enggar tentang strategi upaya yang dilakukan, prioritasnya Bu Enggar akan melakukan paling tidak yang pertama dengan kepala sekolah, kolaborasi dengan kepala sekolah itu memang sangat penting sekali Bu Enggar. Yang kedua dengan rekan sejawat, tentunya rekan sejawat juga mengalami hal sama mungkin di siswanya juga mungkin ada siswanya yang terlambat, sehingga jika Bu Enggar berkolaborasi dengan rekan sejawat tersebut mungkin akan menemukan solusi. Oke. Dari sini Bu Enggar, ukuran keberhasilan yang ingin Bu Enggar capai itu yang seperti apa? Ukuran keberhasilan yaitu anak tersebut bisa datang tepat waktu, bisa melakukan pembiasaan yang baik, yaitu tidak bermain dengan gadget secara terus menerus. Selain itu, ukuran saya bisa menuntaskan segala permasalahan saya yang saya bicarakan pada hari ini. Itu saja. Hebat sekali ukuran keberhasilan Bu Enggar itu mungkin kepada si anak akan lebih baik lagi tentunya. Dari sini Bu Enggar, kapan Bu Enggar akan memulai rencana aksi Bu Enggar tersebut? Saya akan memulainya ketika teman-teman sudah tidak sibuk dengan yang menjadi tugasnya. Mungkin saat ini banyak sekali tugas yang dilakukan oleh teman-teman di lembaga saya. Mungkin 1 minggu lagi Bu, saya bisa melakukan atau mulai berkolaborasi atau berkoordinasi dengan kepala sekolah. Berarti Bu Enggar akan memulai 1 minggu lagi untuk rencana aksi. Kira-kira butuh waktu berapa lama Bu Enggar setelah melakukan aksi tersebut agar anak itu bisa sesuai dengan apa yang Bu Enggar harapkan? Kita akan mengajar di tingkat yang paling rendah ya Bu. Untuk anak TK itu tidak mungkin bisa menaati apa yang menjadi kedisiplinannya saat ini yang diberikan guru. Itu hanya sekali diberitahu langsung dia bisa melakukan. Ya mungkin kita butuh waktu 1 semester mungkin ya untuk bisa membiasakan anak tersebut bisa berangkat tepat waktu ataupun tidak bermain gadget. Itu kan kita butuh waktu yang lama, dan kegiatan yang kita lakukan itu secara berulang-ulang biar anak tersebut itu semakin terbiasa mungkin dari situ. Oke, Bu Enggar di sini berarti Bu Enggar membutuhkan waktu kira-kira 1 semester untuk ini karena dengan pertimbangan usia anak TK, karena butuh waktu lama dan harus dilakukan berulang-ulang. Dari sini Bu Enggar, untuk menjalankan strategi Bu Enggar tadi, komitmen apa yang Bu Enggar lakukan kira-kira? Komitmen yang saya lakukan yaitu tadi, saya berkomitmen untuk berfokus pada rancangan yang saya miliki, yaitu pertama saya harus berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah. Yang kedua, saya berkolaborasi dengan teman sejawat yang nantinya berimbas kepada murid saya, ataupun parenting nantinya yang akan saya buat jadwal parenting yang bagaimana dan siapa saja yang ikut serta dalam setiap kayak kegiatan yang ingin saya berikan kepada anak-anak. Luar biasa sekali rencana aksi yang akan Bu Enggar lakukan, komitmen yang Bu Enggar lakukan, dan waktu yang akan Bu Enggar lakukan untuk memperbaiki si anak tersebut. Dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa yang pertama itu Bu Enggar memiliki permasalahan anak yang sering terlambat, sering bermain gadget,
dan juga tidak fokus saat pembelajaran di kelas, sering mengantuk di kelas. Dari sini Bu Enggar sudah menemukan solusinya, yaitu solusi yang pertama, Bu Enggar selalu menyisipkan pendidikan karakter melalui di akhir pembelajaran janji, membuat janji. Terus Bu Enggar juga luar biasa sekali melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat maupun dengan kepala sekolah. Dan yang ketiga, Bu Enggar bisa melakukan kolaborasi dengan orang tua terkait kegiatan anak-anak selain di sekolah. Jadi paling enggak Bu Enggar juga tahu kegiatan anak di rumah sehingga bisa mengontrol di sini. Dari sini Bu Enggar, apa yang Bu Enggar rasakan dari percakapan kita dari awal sampai akhir ini, Bu Enggar? Saya pertama saya merasakan senang. Dari sini saya bisa mengungkapkan apa yang menjadi masalah saya dan saya menemukan solusi dari percakapan pada hari ini. Dan terima kasih untuk Bu Evi sudah mau mendengarkan cerita atau permasalahan saya pada hari ini. Alhamdulillah, kalau gitu berarti percakapan kita hari ini ada manfaatnya, Amin. Saya tunggu untuk perkembangan rencana aksi Bu Enggar, keberhasilan dari Bu Enggar melaksanakan aksi nyata Bu Enggar. Saya tunggu di percakapan selanjutnya, Pasti tidak satu ini saja permasalahan kita, tetapi mungkin di lain waktu kita juga bisa sharing tentang permasalahan-permasalahan lainnya, Bu Enggar. Terima kasih atas waktunya. Mungkin itu saja untuk percakapan kita hari ini. Kita sambung di lain kesempatan. Assalamualaikum Bu Enggar. Selamat siang. Selamat siang Bu Evi. Bu Evi, bagaimana hasilnya tadi setelah melakukan kegiatan coaching? Alhamdulillah Bu Anis, hasilnya sangat baik dan luar biasa sekali Bu Anis. Di sini tadi Kuci sudah menemukan solusinya sendiri. Alhamdulillah, kalau begitu Bu, kita akan melakukan analisis apa yang sudah Bu Evi lakukan terkait dengan ketercapaian kompetensi kucing yang Bu Evi sampaikan di awal tadi. Nah, jadi apa yang sudah Bu Evi lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator kompetensi kucing yang Bu Evi sebutkan tadi? Baik Bu, jadi tadi saya sudah mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Bu Anis. Di sini indikatornya saya fokus untuk mendengarkan, menatap lawan bicara, dan menyimak apa yang disampaikan oleh kucing. Luar biasa sekali Bu Evi. Tadi saya juga melihat bahwa Bu Evi sudah hadir secara penuh dengan kucing. Bu Evi sudah melakukan kegiatan kucing dengan sangat bagus. Terima kasih Bu Anis sudah melakukan penilaian atas kegiatan kucing saya Bu Anis. Jadi sami-sami Bu. Nah, setelah ini kira-kira kompetensi kucing apa yang ingin Bu Evi kembangkan lagi? Setelah ini saya ingin mengembangkan kompetensi bagaimana cara memberikan pertanyaan yang berbobot untuk kucing saya Bu Anis, sehingga kucing terdorong untuk memecahkan masalahnya sendiri dan mencari solusi. Oke, jadi selanjutnya kira-kira langkah-langkah apa yang akan Bu Evi lakukan agar kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini dapat dikembangkan lagi? Jadi saya akan merefleksi diri saya di sini. Saya akan merefleksi diri saya dulu, baru kekurangan apa yang ada pada diri saya, mencoba memperbaiki, mencari referensi atau belajar dari orang lain. Nah, kira-kira kapan nih Bu Evi akan melaksanakan langkah-langkah tersebut? Insya Allah akan segera saya lakukan Bu Aziz. Oke, kalau begitu saya berharapnya Bu Evi bisa melakukan kegiatan kucing lagi. Nah, kapan Bu kira-kira? Oke, insya Allah kalau ada teman yang mempunyai masalah lagi dalam beberapa minggu atau lain waktu lah saya akan mempraktekkan keterampilan kucing ini lagi Bu Anis. Oke, jadi setelah panjenengan nanti melakukan kegiatan kucing lagi, nah kita akan membahas lagi tentang progres ya Bu. Nah, jadi kapan nih Bu Evi akan menghubungi saya untuk membahas progres tersebut? Siap Bu Anis, insya Allah dalam waktu dekat ya, setelah saya melakukan aksi nyata saya tersebut, saya akan mengajak Bu Anis untuk berbincang kembali tentang keterampilan kucing ini Bu Anis. Siap Bu, insya Allah saya akan meluangkan waktu untuk membahas progres panjenengan ke depan. Oke, terima kasih Bu Anis atas waktunya. Sama-sama Bu Evi.
sesuai janji kita akan melakukan observasi tentang keterampilan kucing. Bagaimana jenengan ada waktu Bu? Oke, monggo mumpung anak-anak istirahat, kita lakukan sambil duduk ya biar lebih santai. Oke, monggo Bu. Baik Bu Anis, hari ini kita akan melakukan diskusi tentang keterampilan kucing dengan menggunakan alur cerita. Bu Anis sebagai coach, Bu Susi sebagai kunci, dan saya sendiri sebagai pengamat. Di dalam pengamatan nanti saya akan menggunakan 3 rubrik penilaian. Apakah di sini Bu Anis sudah paham tentang rubrik penilaiannya kucing? Alhamdulillah Bu, untuk rubriknya saya sudah paham. Jadi di sini dari hasil diskusi ini yang ingin saya harapkan, saya bisa tahu apa yang harus saya perbaiki untuk proses kucing saya ke depannya. Kemudian Bu Anis, di sini nanti dalam proses pengamatan saya menggunakan 3 kriteria ya. Yang pertama yaitu tidak dilakukan, yang kedua sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip kucing, yang ketiga sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip kucing. Kira-kira Bu Anis, kompetensi apa yang ingin Bu Anis kembangkan dalam kegiatan kucing hari ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada teknik kucing kali ini yaitu kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar aktif, dan bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kucing agar saya bisa mendorong kucing untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Bu Anis, kira-kira dari 3 kompetensi tadi Bu Anis yang lebih spesifik yang ingin diobservasi yang mana nih? Jadi dari ketiga kompetensi tersebut saya lebih tertarik untuk mengembangkan yang kehadiran penuh. Jadi di sini saya ingin bagaimana saya bisa fokus mendengarkan, kemudian menatap lawan bicara, dan bagaimana saya bisa menyimak apa yang disampaikan oleh kucing. Baik Bu Anis, semua sudah saya catat. Berarti untuk mengetahui bagaimana Bu Anis mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi kucing hari ini, kira-kira kapan ya kita lakukan kegiatan kucing ini? Kebetulan hari ini saya sudah membuat janji dengan kucing Bu. Jadi kita bisa melakukan kucing dan jenengan bisa menyaksikan kompetensi apa yang belum berkembang dan kompetensi apa yang sudah berkembang dari kucing saya. Siap Bu Anis. Jadi setelah saya mengamati percakapan dari Bu Anis ini, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi kucing yang Bu Anis terapkan. Barangkali begini ya Bu Anis, kita lakukan di dalam saja ya, biar Bu Anis nanti dalam kegiatan kucing bisa lebih santai dan kegiatan kucing bisa berjalan dengan lancar. Ance Bu, monggo boleh, monggo kita ke ruangan. Oke. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Ibu Anis. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu Anis, bagaimana dengan Bu Anis sendiri? Alhamdulillah baik Bu. Kira-kira bagaimana tadi pembelajarannya di kelasnya Bu Susi? Alhamdulillah lancar Bu. Bu Susi, apa yang ingin Bu Susi bicarakan di sini? Mungkin kita bisa sharing bersama di sini. Nah, ini Bu yang momen yang sangat saya tunggu-tunggu tadi. Kalau saya cepat sampaikan lancar pembelajaran kita saya, sebenarnya ada sedikit masalah Bu yang ingin saya sampaikan ke jenengan untuk mendapatkan mungkin sedikit solusi begitu Bu. Ini adalah kali pertama Bu saya melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi yang saya laksanakan itu meliputi di kontennya, kemudian di prosesnya maupun di produknya. Ternyata setelah saya laksanakan Bu, di luar ekspektasi saya Bu. Nah ini ternyata saya kalah kabut Bu, amburadul Bu. Saya lari ke sana, ke sini, ke sana, ke setiap kelompok untuk memberikan layanan terbaik untuk anak-anak. Karena pembelajaran berdiferensiasi itu tadi Bu. Nah saya ingin mendapatkan tips dan trik dari Bu Anis bagaimana cara implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang benar Bu dan sukses. Oke. Jadi Bu Susi sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, sudah melakukan 3 diferensiasi yaitu proses, konten, dan produk. Tetapi ternyata mengalami kendala nggih. Di kelas terlihat semrawut ngoten nggih tadi. Iya. Oke. Nah, menurut Bu Susi kira-kira idealnya itu bagaimana? Seharusnya pembelajaran diferensiasi itu secara maksimal bisa membantu anak-anak belajar sesuai dengan kebutuhannya Ibu. Saya bisa melayani setiap kelompok
seperti yang saya alami kali ini gitu. Saya sepakat dengan pemikirannya Bu Susi bahwa pembelajaran diferensiasi itu harusnya bisa memfasilitasi kebutuhan anak. Kalau boleh di rating antara 1 sampai 10 kira-kira permasalahannya Bu Susi itu ada di rating berapa? Kalau saya sendiri jujur itu merasa saya di rating 3 mungkin Bu. Parah ya Bu. Oke, kok bisa sampai di rating 3? Kira-kira penyebabnya apa menurut Bu Susi? Mungkin yang pertama itu dari sisi jumlah siswa Ibu yang ada di kelas saya mungkin terlalu banyak, ada 33 siswa. Kemudian diferensiasi yang saya implementasikan itu meliputi 3 sisi Bu. Yang pertama dari konten, proses, dan produknya. Mungkin angka baiknya Bu tidak semuanya begitu Bu. Itu mungkin yang jadi permasalahan di Jadi permasalahannya yang pertama itu karena jumlah siswanya terlalu banyak dan juga jenengan menggunakan 3 diferensiasi sekaligus. Jadi jenengan merasa kewalahan di situ. Iya. Nah, kira-kira apa upaya yang pernah Bu Susi lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Sementara ini ide yang timbul dalam pikiran saya Bu, mungkin alangkah baiknya saya coba diferensiasi itu saya implementasikan di satu sisi saja, mungkin di kontennya saja atau di prosesnya saja atau di produknya saja, kecuali nanti kalau saya sudah mahir Ibu, saya bisa laksanakan di 3 sisi. Jadi menurut jenengan upaya yang jenengan lakukan itu yaitu melakukan salah satunya dulu. Iya. Oke. Baru kalau jenengan sudah begitu menguasai baru ketiga. Oke. Menurut jenengan kira-kira apa hambatannya sehingga korban jenengan mengalami kesulitan tersebut? Hambatannya yang sudah saya sampaikan tadi Ibu. Yang pertama mungkin jumlah siswa, kemudian yang kedua adalah diferensiasi itu saya implementasikan di 3 seperti itu tadi. Jadi yang pertama jumlah siswanya yang terlalu banyak dan jenengan terlalu langsung sesuai ekspektasi jenengan langsung ketika diferensiasi, jadi jenengan merasa kesulitan di situ. Mungkin ada cara lain yang jenengan pikirkan. Mungkin saya bisa mengajak beberapa teman sejawat Ibu untuk memberikan observasi tiap saya melaksanakan pembelajaran ini supaya nanti untuk selanjutnya bisa lebih baik Ibu dari apa yang sudah saya lakukan. Ide bagus itu Bu Susi. Jadi jenengan berkolaborasi dengan rekan sejawat itu akan mengurangi atau akan menambah ide-ide baru. Jadi mengurangi permasalahan jenengan dan menambah ide-ide baru bagi jenengan. Nah, kira-kira kalau itu sudah dilakukan, mungkin ada ide lain yang bisa jenengan lakukan. Mungkin saya akan mengajak teman-teman sejawat juga untuk melaksanakan pembelajaran serupa supaya nanti istilahnya kita berusaha untuk melayani anak-anak sesuai dengan kebutuhan belajar anak-anak itu tidak hanya di kelas 1 saja, tapi diterapkan juga di kelas-kelas lain. Luar biasa sekali. Jadi Bu Susi di sini ingin mengajak rekan sejawat juga melakukan pembelajaran entah itu dari ada di kelas 1 maupun sampai di kelas 6. Bagus sekali Bu Susi. Nah, setelah panjenengan melakukan upaya-upaya tersebut, kira-kira kriteria apa yang menjadi tingkat keberhasilan? Saya akan terus berhasil sekali jika saya bisa melayani anak-anak dengan maksimal sesuai dengan bakat dan minat mereka yang memang menjadi acuan saya membuat pemetaan anak-anak di awal pembelajaran. Itu yang membuat saya bisa mengukur saya sudah berhasil. Jadi menurut jenengan tingkat keberhasilan menurut panjenengan yaitu ketika jenengan bisa memfasilitasi anak-anak sesuai dengan hasil pemetaan tersebut. Iya. Keren Bu, luar biasa sekali. Nah, setelah itu ketika panjenengan sudah berusaha melakukan upaya-upaya tersebut dan kemudian panjenengan mempunyai kriteria-kriteria tersebut, kira-kira apa yang menjadi komitmen panjenengan Bu ke depannya? Saya berkomitmen ingin sekali menjadi guru yang senantiasa bisa memfasilitasi anak-anak dalam memenuhi kebutuhan belajar mereka itu. Nah, mungkin dengan salah satu caranya adalah dengan pembelajaran diferensiasi. Jadi jenengan ingin melakukan pembelajaran diferensiasi untuk memfasilitasi anak-anak. Baik Bu,
kalau boleh saya simpulkan bahwa panjenengan mempunyai permasalahan yaitu di kelas bahwa panjenengan sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi ternyata panjenengan mengalami kewalahan karena panjenengan melakukan tiga sekaligus nggih. Iya. Diferensi produk, proses, dan konten. Nah, di situ panjenengan mengalami kewalahan karena ada beberapa hambatan. Yang pertama yaitu tadi jumlah siswa nggih. Jumlah siswa, kemudian berikutnya adalah tadi karena jenengan tiga sekaligus dilaksanakan dalam satu waktu atau satu pembelajaran. Jadi panjenengan sudah berupaya melakukan atau mempunyai ide-ide. Yang pertama tadi mungkin akan menyeleksi kira-kira diferensi mana yang akan jenengan lakukan, tidak sekaligus ngoten nggih. Yang berikutnya panjenengan akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, dan berikutnya panjenengan juga akan mengajak rekan sejawat tersebut untuk melakukan juga pembelajaran berdiferensiasi sehingga kita bisa saling sharing, mungkin kendalanya apa, permasalahannya apa, kemudian akan timbul ide-ide baru. Ya, luar biasa sekali Bu Susi. Bagaimana sekarang perasaan Ibu setelah melakukan percakapan Ibu? Lega sekali Ibu, terima kasih ya Bu ya. Saya merasa lega sekali sehingga saya sudah mulai memiliki gambaran bagaimana saya akan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi besok. Ya, luar biasa. Saya tunggu nggih Bu, saya tunggu kabar gembira panjenengan, keberhasilan panjenengan di lain waktu. Jika panjenengan sudah berhasil melakukan pembelajaran berdiferensiasi tadi, bisa panjenengan tularkan kepada teman-teman yang lain. Saya tunggu keberhasilan panjenengan. Iya. Mungkin ada hal lain yang ingin panjenengan sampaikan Bu? Tidak Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini. Oke, alhamdulillah. Terima kasih juga kita sudah bisa sharing, memberikan saling masukan, juga ide-ide baru tentang pembelajaran diferensiasi. Baik Bu, terima kasih. Mungkin lain waktu kita bisa mengobrol lagi tentang masalah yang lain tentang pembelajaran diferensiasi. Terima kasih untuk waktunya Bu. Kita bertemu lagi pada pertemuan atau percakapan berikutnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Anis sudah melaksanakan kucing. Bagaimana hasilnya Bu Anis? Alhamdulillah Bu Api, hasilnya luar biasa. Kucing saya sudah mendapatkan solusinya. Alhamdulillah kalau begitu nggih, kita akan melakukan analisis apa yang sudah Bu Anis lakukan terkait ketercapaian kompetensi kucing. Jadi apa yang sudah Bu Anis lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator kucing yang Bu Anis sebutkan tadi. Iya, jadi tadi saya kan ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Jadi tadi saya sudah mencoba untuk fokus, mendengarkan, kemudian menatap lawan bicara, dan juga saya sudah berusaha menyimak apa yang kucing sampaikan. Oke, Bu Anis, tadi Bu Anis juga saya lihat sudah hadir secara penuh ya dengan kucing. Bu Anis sudah melaksanakan coach dengan sangat bagus sekali. Terima kasih Bu sudah melakukan penilaian atas kegiatan kunci saya hari ini. Oke, sama-sama Bu Anis. Setelah ini kira-kira kompetensi kunci apa yang ingin Bu Anis kembangkan? Jadi setelah ini kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu bagaimana cara saya bisa mengajukan pertanyaan bot-bot yang bisa mendorong kunci saya untuk menemukan solusi atas permasalahan. Oke, selanjutnya kira-kira apa langkah-langkah Bu Anis untuk mengembangkan kompetensi untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi Bu Anis? Langkah-langkah yang akan saya lakukan yang pertama yaitu saya akan melakukan refleksi diri, kemudian saya akan mencoba untuk mencari referensi, kemudian saya juga meminta bantuan teman untuk melakukan saran dan masukan kepada saya. Nah, kira-kira di sini Bu Anis. Kapan ya Bu Anis akan melaksanakan langkah-langkah tersebut? Saya akan melakukan langkah-langkah ini sekitar 2 atau 3 minggu ke depan Bu. Jadi kapan nih Bu Anis akan melaksanakan kucing lagi? Nah, saya akan melakukan kucing lagi ketika ada teman saya yang mempunyai masalah. Insya Allah nanti saya akan melakukan kucing kembali. Oke, jadi di sini Bu Anis akan melakukan kucing lagi setelah ada permasalahan dari teman Bu Anis, kapan kita akan bertemu untuk progres ke depannya Bu Anis? Insya Allah setelah kegiatan kucing
Berikutnya saya akan menghubungi panjenengan, kita akan diskusi lagi tentang progres ketercapaian kompetensi saya. Oke, siap Bu Anis. Nanti saya akan luangkan waktu saya untuk melakukan uji bersama dengan Bu Anis. Terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Terima kasih Bu, semoga bermanfaat. Selamat pagi Bu Susi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Luar biasa baik hari ini. Oh iya, sesuai janji kita hari ini kita akan ngobrol tentang coach hari ini. Bagaimana Bu? Siap. Monggo, silakan. Kita duduk dulu. Monggo. Baik Ibu Enggar, kita akan berdiskusi tentang keterampilan coaching dengan Alur Tirta Ibu. Nanti kita akan menggunakan rubrik penilaian percakapan coaching itu. Baik Bu Susi, supaya di sini juga saya nantinya bisa memperbaiki apa yang menjadi proses coaching saya saat ini. Ya. Baik Ibu, nanti kita akan menggunakan 3 kriteria ya Bu ya. Kriteria penilaian yang pertama adalah yang tidak dilakukan, kemudian sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching, dan mana yang sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, sekarang apa nih kompetensi yang ingin Bu Enggar kembangkan dari proses coaching kali ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan saat ini adalah kehadiran penuh Bu, pendengar aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, sehingga mendorong coach saya untuk mendapatkan solusi dari permasalahan. Itu hebat ya Ibu ya, Enggar ya. Dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik apa nih yang ingin diobservasi? Oke, Bu Susi. Dari ketiga kompetensi tersebut, mungkin kehadiran penuh Bu, yang nantinya indikatornya dari kehadiran penuh tersebut berfokus pada pemecahan masalah, menatap muka atau menatap lawan, dan saya akan menyimak apa yang menjadi kunci saya sampaikan nanti. Bentar ya. Baik Ibu Enggar, semua sudah saya catat nih. Berarti untuk mengetahui bagaimana Ibu Enggar mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi tersebut, kapan nih akan dilaksanakan proses coachingnya? Kebetulan tadi saya sudah membuat janji kepada kunci saya, dan mungkin Bu Susi bisa saksikan langsung dari kegiatan coaching yang saya lakukan pada saat ini. Siap Ibu Enggar. Jadi setelah saya mengamati percakapan Ibu Enggar, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi yang Ibu Enggar terapkan. Barangkali begini ya, lebih baik bagaimana kalau coaching kita laksanakan di dalam saja Ibu. Baik, monggo Bu. Selamat siang Bu Evi. Selamat siang Bu Enggar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Enggar. Bagaimana Bu Enggar sendiri? Puji Tuhan hari ini baik. Bagaimana untuk kegiatan Bu Evi hari ini di sekolah? Apakah ada kendala ataupun permasalahan? Alhamdulillah Bu Enggar, untuk pembelajaran di pagi hari tadi tidak ada kendala, berjalan dengan lancar ya Bu Enggar, sesuai dengan yang saya harapkan Bu Enggar. Nah, kira-kira apa yang hari ini kita bicarakan, mungkin Bu Evi punya masalah sehingga Bu Evi datang ke sini dan bersedia untuk ke rumah saya bercerita. Mungkin bisa Oke Bu Enggar, ini Bu Enggar cerita minggu kemarin deh, saya ini memiliki permasalahan di kelas Bu Enggar. Ada siswa saya itu, anaknya itu rame sendiri, jahil kepada teman-temannya ketika pembelajaran Bu Enggar. Oh, oke. Berarti permasalahannya Bu Evi hari ini tentang siswa yang suka jahil dan ramai sendiri di kelas ya. Oke Bu Oh, oke. Enggar. Kira-kira dari percakapan kita kali ini, apa yang ingin Bu Evi dapatkan dari percakapan kita hari ini? Oke, dari percakapan kita hari ini Bu Enggar, saya ingin menemukan suatu solusi dari permasalahan yang saya alami ini Bu Enggar. Jadi saya ada solusi dari permasalahan si anak tersebut Bu Enggar. Jadi saya agar bisa menangani si anak tersebut agar tidak mengulang lagi kejahilannya atau keramaiannya di kelas Bu Enggar.
Oke, semoga dapat solusi ya buat hari ini. Nah, dari rating 1 sampai 10 kira-kira permasalahannya Bu Evi yang Ibu Evi hadapi itu kira-kira rating berapa? Saya menilainya posisi si anak itu di rating 5 Bu Enda untuk sementara ini. Rating 5 ya, mungkin dalam rating tengah-tengah ya permasalahan Bu Evi. Betul. Oh, oke. Nah, dalam permasalahan Bu Evi kira-kira ini apa yang ingin Bu Evi capai untuk bisa apa ya, bisa supaya Bu Evi nantinya solusi yang Bu Evi harapkan. Oke. Dari sini Bu Enggar, saya memiliki ide Bu Enggar. Yang pertama akan saya lakukan itu tentunya saya akan mendekati si anak. Saya mendekati si anak secara personal dulu. Saya panggil anak itu, saya ajak ngobrol berdua. Jadi di sini saya tahu kenapa si anak itu melakukan kejahatan atau range saat pembelajaran di kelas Bu Enggar. Ya, luar biasa sekali ya Bu Evi. Ide yang Bu Evi lakukan yaitu melakukan pendekatan ya, mendekati anak, bagaimana anak tersebut nantinya apa yang dirasakan anak tersebut, itu ya luar biasa sekali. Nah, kira-kira adakah ide lain atau solusi lain untuk menghadapi anak tersebut? Oke, selain saya melakukan pendekatan personal, di sini yang kedua saya akan bertanya langsung atau berkolaborasi dengan wali kelasnya Bu Enggar. Karena saya di sini sebagai guru mata pelajaran, tentunya tidak setiap hari saya menemui anak seperti itu, anak tersebut melakukan seperti itu tuh saya tanyakan dulu apakah si anak itu melakukan kejahatan atau ramai terus di kelas di semua pembelajaran atau saat pembelajaran saya saja. Jadi di sini saya akan melakukan kolaborasi dengan wali kelasnya Bu Enggar. Oh baik Bu Evi, jadi selain itu tadi Bu Evi mendekati anak, Bu Evi juga berkolaborasi dengan wali kelas atau guru kelas yang ada di kelasnya, karena Bu Evi adalah guru mata pelajaran. Ya luar biasa sekali. Dan kira-kira strategi apa yang akan Ibu Evi capai nantinya supaya permasalahan Ibu Evi ini teratasi? Tentunya untuk strategi Bu Enggar, strategi tadi sudah saya sebutkan, saya strateginya pendekatan ke anak. Selain pendekatan ke anak, saya juga melakukan, selain saya tanya ke teman-temannya ataupun wali kelasnya, di sini saya juga akan bertanya, paling tidak saya tahu kegiatan si anak di rumah apakah sama yang dilakukan anak di sekolah dengan di rumah itu sama. Jadi di sini saya akan berkolaborasi juga dengan orang tua Bu Enggar. Tentunya waktu anak di sekolah dengan di rumah kan lebih banyak di rumah nih. Apakah si anak tersebut kesehariannya juga sama yang dilakukan di sekolah dengan di rumah? Mungkin itu Bu Enggar. Nah, strategi yang Bu Evi miliki mungkin saat ini yaitu melakukan pendekatan langsung. Selain itu berkolaborasi dengan gurunya tadi dan berkolaborasi dengan orang tua. Bagaimana dia melakukan kegiatan, apakah sama di sekolah dengan di rumah? Oke, baik sekali Bu Evi. Nah, yang menjadi komitmen permasalahan Bu Evi saat ini kira-kira apa ya? Tentunya untuk komitmen Bu Enggar, di sini saya akan terus melakukan pendekatan, tidak hanya sekali Bu Enggar. Jadi saya melakukan pendekatan ke anak itu lebih sering ketimbang dengan teman-temannya. Perhatian yang saya berikan ke anak itu lebih ketimbang teman-temannya. Bukan di sini saya emaskan si anak tersebut tetapi saya ingin si anak itu berubah akan menjadi lebih baik. Jadi di sini komitmen saya yaitu melakukan pendekatan itu tidak hanya satu kali, tapi sering kali saya lakukan. Selain itu saya juga memberi contoh-contoh, terus menanyakan langsung ke anak apakah yang anak lakukan itu baik atau tidak, itu saya tanyakan langsung. Selain itu juga komitmennya saya juga dengan rekan-rekan di kelas ini tentunya ada pengaruhnya juga bila si anak tersebut melakukan suatu kejahilan, mungkin respon dari teman-temannya seperti apa. Kalau respon teman-temannya itu misalkan ada yang nangis sampai wadul atau apa, kan si anak lebih seneng misalkan oh senang aku berhasil nggak itu mungkin kan seperti itu. Jadi juga teman-temannya saya ajak juga
sangat bagus Bu Evi, melakukan pendekatan sebisa mungkin, tidak hanya dengan Ibu Evi lebih cenderung mendekati anak tersebut dan berkolaborasi langsung ya kepada teman-temannya, apa yang anak-anak itu lakukan, nah bagaimana umpan baliknya, nah itu sungguh luar biasa. Dan sekarang kira-kira siapa yang Ibu Evi libatkan dalam rencana ide tadi ya yang Ibu Evi miliki dalam menghadapi situasi permasalahan Bu Evi tadi? Yang saya libatkan di sini tentunya yang pertama kepala sekolah, kepala sekolah selaku pimpinan kita, tentunya kita wajib sedikit sharing mungkin dari kepala sekolah ada solusi atau apa, terus dari rekan guru, selain itu juga dari teman-temannya, dan juga yang terpenting itu dari orang tuanya. Jadi yang saya libatkan di situ dari 4 komponen itu Bu Ega. Nah, kira-kira kapan Bu Evi akan melaksanakan aksi nyata tersebut? Ini aksi yang akan saya lakukan ini sesegera mungkin Bu Ega, agar anak tersebut bisa segera juga berubah menjadi yang lebih baik, dari yang sebelumnya jahil menjadi ya bukannya jahil tapi kita arahkan ke hal-hal positif kejahilannya tersebut. Misalkan anak tersebut kita carikan pilihan beberapa pilihan ekstra yang mungkin kalau anak tersebut kan sukanya lebih ke bakatnya itu kinestetik, jadi kita arahkan ke hal-hal yang positif seperti itu melalui kegiatan-kegiatan gerak, mungkin itu Bu Enggar. Terus juga dari sini karena saya segera paling tidak karena sekarang masih liburan jadi mungkin setelah liburan ini akan saya langsung Terima kasih Bu Evi. Nah, kesimpulannya saya ambil kesimpulan dari percakapan kita pada siang hari ini ya Bu Evi. Ibu Evi punya permasalahan yang ada salah satu murid Bu Evi yang rame sendiri, suka jahil dengan teman-temannya, dan Bu Evi punya ide yang sangat luar biasa sekali pada percakapan kita pada hari ini, yaitu tentang bagaimana Bu Evi melakukan pendekatan langsung. Selain itu berkolaborasi langsung kepada guru sekelasnya, karena Bu Evi adalah guru mata pelajaran yang luar biasa sekali. Selain itu melakukan juga pendekatan langsung orang tua dan berkolaborasi langsung dengan teman sejawatnya. Semoga nantinya apa yang menjadi ide dan solusi Bu Evi bisa terlaksana dan nantinya anak tersebut bisa melakukan kedisiplinan yang diberikan sekolah atau yang dibuat sekolah ya Ibu Evi, karena Ibu Evi akan melakukan aksi nyata tersebut setelah liburan. Nah, nantinya kita bisa bercakap-cakap lagi, mungkin kita bisa menemui permasalahan-permasalahan lain yang mungkin Bu Evi alami. Nanti kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Ya, terima kasih untuk waktunya Bu Evi. Iya, sama-sama Bu Enggar, terima kasih. Coaching ya tadi ya, bagaimana hasilnya Bu Enggar? Puji Tuhan, hasilnya baik Bu Susi. Puji saya sudah melaksanakan pertemuan dan solusinya. Gitu ya. Alhamdulillah, kalau begitu kita akan analisis apa yang sudah Bu Enggar lakukan terkait ketercapaian kompetensi coaching. Jadi apa nih yang sudah Bu Enggar lakukan untuk mencapai ketercapaian kompetensi dari indikator coaching yang Bu Enggar sebutkan tadi? Baik Bu, jadi tadi saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Nantinya tadi saya sudah berfokus mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan kunci saya. Itu ya, hebat Ibu Enggar. Tadi saya lihat loh, Bu Enggar sudah hadir secara penuh dengan kunci. Bu Enggar sudah melaksanakan coach dengan bagus. Terima kasih Bu Susi. Sama-sama Bu. Sudah melakukan penilaian dan kegiatan coaching hari ini. Nah, setelah ini kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin dikembangkan lagi? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mungkin bagaimana cara memberikan pertanyaan yang sangat berbobot kepada kunci saya, sehingga kunci saya terdorong untuk melaksanakan atau mencapai apa permasalahan yang sendiri. Itu ya solusinya ya. Solusi. Nah, selanjutnya apa langkah-langkah Bu Enggar untuk mengembangkan kompetensi untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Jadi saya akan merefleksikan diri saya dulu, kekurangan apa yang
ada pada diri saya mencoba memperbaiki, mencari referensi lain dengan atau belajar dari orang lain itu saja. Itu ya. Nah, kira-kira kapan nih mau melaksanakan langkah-langkah tersebut? Mungkin Mungkin ya. Jadi kapan Ibu akan melaksanakan coaching lagi? mungkin kalau ada teman yang punya masalah lagi dalam 2 atau 3 minggu ke depan, saya akan mempraktikkan keterampilan kucing saya. Itu ya. Jadi Bu Enggar akan melakukan coaching lagi 2-3 minggu lagi ya. Kapan kita akan ketemu untuk membahas progres? Mungkin untuk progresnya lagi 3 minggu lagi Bu. Itu ya. Oke, siap Ibu Enggar. Nanti saya akan meluangkan waktu untuk kita bersama lagi berbincang-bincang santai seperti ini. Terima kasih atas waktu ya.